Tapi sekarang apa yang terjadi? Keputusan-keputusan besar justru mengguncang fondasi partai itu sendiri. Dan siapa yang bertanggung jawab? Megawati Soekarno Putri. Kesalahan pertama. Organisasi itu harus ada akuntabilitas. Kalau pemilu kalah, pemilihan presiden kalah, harus bertanggung jawab dong. Banyak pihak yang mengatakan bahwa dengan dipecatnya Pak Joko Widodo dari Partai PDI Perjuangan itu adalah blunder paling fatal internal PDI Perjuangan, berikut juga Megawati. Karena memang di beberapa media sudah dibahas dan telah dibahas bahwa Megawati setidaknya melakukan 3 kesalahan yang sangat fatal yang menyebabkan citra dari Partai PDI Perjuangan merosot tajam ke bawah. Karena memang kenapa saya katakan tajam merosot ke bawah, kita comparekan dengan pemilihan-pemilihan umum sebelumnya, karena itulah perbandingan yang paling dekat. 2014, 2019 kita tahu bagaimana PDI Perjuangan begitu mendominasi, begitu krusial di pemilihan tahun-tahun tersebut. Namun apa yang terjadi di Pilpres 2024, Pilkada 2024? PDI Perjuangan seolah kehilangan banyak suara dan banyak simpati dari rakyat dan warga masyarakat Republik Indonesia. Ini tentunya ada yang salah di internal partai tersebut. Kita tahu bahwa sejak Pilpres 2024, PDI Perjuangan dan Pak Jokowi sudah menunjukkan perbedaan politik yang sangat-sangat mencolok sekali, terutama puncaknya pada saat Jokowi menyeberang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang endingnya menjadi pemenang Pilpres 2024. Lalu apa yang terjadi di tengah internal Jokowi melawan Megawati yang menyebabkan Jokowi keluar atau dipecat dari partai tersebut? Ada beberapa faktor yang mendukung situasi tersebut terjadi. Namun yang akan kita bahas adalah bagaimana dampak jangka panjang kepada partai itu sendiri. Kita tahu bahwa Sekjen PDI Perjuangan di akhir-akhir periode masa jabatan Pak Jokowi begitu keras menyerang kebijakan-kebijakan dari Jokowi. Ini artinya memang Pak Jokowi seolah tidak disenangi di internal partai itu sendiri. Padahal tidak berlebihan rasanya jika Pak Jokowi lah kader yang paling banyak berkontribusi atas kemenangan PDI Perjuangan di 2 edisi Pilpres sebelumnya. Namun inilah politik, kita lihat saja siapa yang paling tersungkur di tengah perceraian politik antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo. Siapa yang paling dirugikan menurut Anda? Apakah Jokowi atau sebaliknya PDI Perjuangan? Silahkan Bu Mega untuk memenangkan pertarungan, bukan yang itu yang normal, bijaksana, itu seperti itu. Ya kan? Nah, kemarin Ibu Mega juga kalah, tapi tetap jadi ketua umum. Kalau di luar negeri kalah langsung mundur, Pak. Ada urat malunya dan ada tanggung jawabnya. Benar nggak? Saya ini bukan. Tadi saya disclaimer, bukan saya benci. Ini kenyataan dan analisa ya. Mungkin berbeda pendapat ya, ada masalah. Kalau di luar negeri Bu Mega harusnya udah mundur ini berarti, Pak. Kalau dari asas-asas yang normal, ya proses tata kelola yang bertanggung jawab, itu harus punya rasa tanggung jawab, rasa malu. Mengelola kalah, diberikan kesempatan memimpin kalah, harusnya mundur dong, kasih yang muda-muda. Tapi ya itu kan yang Pak Jokowi bilang partai itu perorangan kan. Tapi di pidato beberapa waktu yang lalu kan Bu Mega kan juga sebenarnya pengen mundur nih. Iya. Aku udah pengen mundur, aku udah nggak mau nyalon lagi. Tapi cuma karena partai dikuyo-kuyo mau diambil, aku harus memimpin paling depan. Bahkan waktu kemarin pidato juga ketika Mas Hasto kabarnya diganggu secara hukum gitu. Kapolri Kapolri saya mau datengin. Kalau Mas Hasto dipanggil ada apa-apa dengan KPK, saya yang akan datang ke KPK. Jadi masalahnya udah di saya dengar pidatonya kok miris sebagai teman lama ya. Miris itu pidatonya itu kalau kita lihat pola-pola pidato dan apa yang dibicarakan itu kan kayak apa stand up komedi gitu loh, kayak komika. Iya dong, benar nggak? One way ketawa, ada audiens yang tepuk tangan. Nah, satu hal lagi dari segi substansinya, kalau yang ngomong di stand up komedi
Kalau anak buah saya dipanggil KPK, saya geruduk KPK, itu ketawa semuanya. Tapi ini konteks seorang pemimpin berbicara seperti itu. Itu kan mengatakan membuli KPK. Kita bicara soal partai politik besar, PDIP yang pernah jadi tulang punggung politik di negeri ini. Tapi sekarang apa yang terjadi? Keputusan-keputusan besar justru mengguncang fondasi partai itu sendiri. Dan siapa yang bertanggung jawab? Megawati Soekarno Putri. Kesalahan pertama, menyerang Jokowi. Coba bayangkan, seorang Jokowi, presiden 2 periode, kader terbaik PDIP, malah dijadikan sasaran tembak narasi negatif. Memang bukan Megawati langsung yang bicara, tapi para elit partai. Dan mereka bukan bicara sembarang. Semua orang tahu, suara mereka adalah gema isi hati Megawati. Lucunya, mereka lupa satu hal penting. Jokowi sudah berada di liga yang berbeda. Dia bukan sekadar kader, dia adalah simbol kepercayaan rakyat, jauh melampaui batas partai. Menggembosi Jokowi sama saja menggali lubang sendiri. Lihat buktinya, PDIP terpuruk di berbagai pemilu belakangan ini. Karena apa? Karena partai ini lebih sibuk mengurus perasaan daripada mengurus rakyat. Jokowi punya misi besar, PDIP malah sibuk rebutan kursi Jokowi, ingin menyatukan bangsa ini, membawa Indonesia ke depan, membuatnya maju. Tapi apa yang dilakukan Megawati dan lingkarannya? Fokus mereka hanya satu, menjaga partai tetap milik mereka. Inilah yang membuat rakyat muak. Tidak ada kemajuan dari partai yang hanya peduli pada kursinya sendiri. Kesalahan kedua, mengangkat Hasto Kristianto ini lebih parah lagi. Sekretaris Jenderal adalah otak operasional partai. Tapi lihat siapa yang Megawati pilih, Hasto Kristianto. Apa prestasinya selain menyebar narasi negatif dan mencoba meninggikan dirinya sendiri dengan menjatuhkan orang lain? Hasto adalah simbol bagaimana PDIP semakin jauh dari aspirasi rakyat. Dan sekarang, Hasto sudah di ujung jurang. Ia mencoba tawar-menawar dengan KPK, berusaha menyelamatkan diri lewat trik politik. Tapi rakyat tidak bodoh. Kesalahan dan tindakannya adalah tanggung jawab pribadinya. Bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan siapapun. Kalau ia akhirnya masuk penjara, itu sepenuhnya karena ulahnya sendiri. Kesalahan ketiga, tidak mau lengser. Inilah puncaknya, Megawati tidak mau melepaskan kursinya sebagai ketua umum. Padahal semua orang tahu waktunya sudah habis. Di mana-mana ada masa di mana seorang pemimpin harus tahu kapan harus mundur. Tapi Megawati memilih tetap bertahan, meskipun tubuh politik PDIP mulai retak-retak. Kita tahu ada 2 faksi besar di partai ini, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Faksi-faksi ini sudah seperti bom waktu, meski mereka tidak saling serang terang-terangan, ketegangan itu nyata, dan Megawati tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikannya. Saatnya berubah. Lihatlah dunia luar. Pemimpin partai besar di negara lain tahu kapan harus mundur. Mereka memberi ruang bagi generasi baru untuk membawa perubahan. Tapi Megawati tidak. Ia tetap ingin tampil, didukung oleh Hasto yang juga haus panggung. Akibatnya, mereka berdua malah terlihat seperti pasangan komedian politik. Dan yang lebih ironis, mereka masih sibuk menyerang Jokowi. Padahal Jokowi sudah selesai. Ia sudah membuktikan dirinya. Sementara Megawati hanya meninggalkan partai dengan masalah yang terus menumpuk. Ayo PDIP jangan diam saja. Ini saatnya Partai Demokrasi Indonesia perjuangan bangkit. Rakyat tidak butuh partai yang sibuk dengan drama internal. Mereka butuh solusi nyata, pemimpin yang punya visi. Jika Megawati tidak mau mundur, maka kader PDIP yang lain harus berani berbicara. Jangan biarkan partai ini hancur karena segelintir orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Suarakan perubahan atau partai ini akan tenggelam bersama ambisi orang-orang yang tidak lagi relevan. Jangan hanya diam. Ini soal masa depan partai, masa depan bangsa. Waktunya untuk bergerak sekarang juga. Rakyat tidak mau lagi mendengar dalih. PDIP tidak bisa terus bersembunyi di balik sejarah besar. Soekarno memang bapak bangsa dan Megawati adalah putrinya, tapi apa selanjutnya? Gelar dan warisan itu tidak akan cukup untuk menghidupi partai selamanya. Rakyat butuh aksi nyata, bukan cerita lama yang terus diulang-ulang. Ketika Megawati terus berbicara soal partai saya, rakyat bertanya, apa yang sudah partai ini lakukan untuk kami?
Jangan salah, rakyat bukan lagi massa bodoh yang bisa diarahkan sesuka hati. Mereka melihat, mendengar, dan menilai. PDIP terus bermain dengan narasi nostalgia, tapi lupa generasi muda sekarang hidup di masa depan, bukan masa lalu. Generasi baru menunggu kesempatan. Apa yang ditakutkan Megawati sebenarnya? Kehilangan kendali? Jika ia percaya pada kader-kader muda seperti Puan Maharani atau bahkan sosok lain di luar lingkar keluarga, ia seharusnya tidak khawatir. Tapi keputusan untuk terus bertahan menunjukkan satu hal, ketidakpercayaan terhadap regenerasi. PDIP seharusnya menjadi partai yang memimpin dengan ide-ide progresif, bukan terjebak dalam perebutan kekuasaan internal. Megawati punya kesempatan untuk mencatat sejarah sebagai pemimpin yang bijaksana, yang tahu kapan waktunya memberikan estafet kepada yang lebih muda. Tapi apa yang kita lihat justru kebalikannya. Hasto, simbol kegagalan internal. Kemunculan Hasto sebagai sekjen adalah bukti nyata bagaimana PDIP salah membaca zaman. Di saat partai-partai lain mencoba membangun narasi yang merangkul semua kalangan, Hasto justru sibuk menciptakan konflik internal dan membangun citra negatif terhadap kader-kader terbaik PDIP, termasuk Jokowi. Bayangkan seorang sekjen yang seharusnya memperkuat partai malah menjadi beban. Narasi Hasto tentang Jokowi tidak hanya mencoreng wajah PDIP, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat pada kemampuan partai ini untuk bersikap objektif dan rasional. Jika Hasto adalah wajah masa depan PDIP, maka masa depan itu terlihat suram. Waktunya bersikap tegas. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Ini bukan soal mengganti nama-nama besar di PDIP, tetapi soal merubah mentalitas. PDIP perlu keluar dari bayang-bayang keluarga besar Megawati dan mulai berdiri di atas kaki sendiri. Kader muda harus berani bersuara. Jangan hanya menjadi penonton dalam drama politik ini. Jika partai ini terus membiarkan kesalahan yang sama berulang, maka tidak ada lagi harapan untuk perubahan. Dan rakyat tidak akan menunggu selamanya. Mereka akan mencari alternatif, dan PDIP akan kehilangan relevansi selamanya. Tantangan untuk Megawati dan PDIP. Jadi kepada Megawati dan PDIP, inilah waktunya untuk membuat pilihan sulit. Apakah Anda akan terus mempertahankan kekuasaan yang semakin rapuh, ataukah Anda akan melepaskan kendali dan memberikan kesempatan kepada generasi baru? Berhentilah menyerang Jokowi. Dia sudah selesai dengan tugasnya dan namanya akan dikenang sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Dan kepada Hasto, jika Anda benar-benar peduli pada partai ini, langkah terbaik yang bisa Anda ambil adalah mundur. Jangan jadikan partai sebagai alat untuk membersihkan nama Anda atau bermain tawar-menawar politik. PDIP butuh pemimpin yang bersih, bukan yang penuh skandal. Jangan biarkan PDIP tenggelam. PDIP memiliki potensi besar untuk kembali menjadi partai yang memimpin bangsa ini. Tapi itu hanya mungkin jika keberanian untuk berubah ada. Jangan biarkan partai ini tenggelam dalam ambisi individu atau persaingan internal yang tidak sehat. Ayo PDIP, tunjukkan bahwa Anda adalah partai yang berani. Beranilah untuk memutus siklus kesalahan ini. Jadilah partai yang benar-benar mendengar suara rakyat, bukan hanya suara elit. Rakyat menunggu, tapi mereka tidak akan menunggu selamanya. Jika perubahan tidak dimulai sekarang, maka sejarah tidak akan mengingat Anda sebagai partai besar, melainkan hanya catatan kaki dari kegagalan politik masa lalu. Ini saran dari rakyat, dengarkan atau tidak, terserah Anda. Ingat baik-baik, manusia itu jarang mampu melihat kejelekan dirinya sendiri. Kita selalu merasa apa yang kita lakukan benar, apa yang kita putuskan bijaksana, dan apa yang kita ucapkan penuh makna. Tapi kenyataannya, orang lain sering melihat jelas kekurangan kita, bahkan sebelum kita sadar. PDIP, Megawati, dan lingkarannya, ini waktunya Anda bercermin. Dengarkan suara rakyat yang sudah mulai gerah. Kritik ini bukan datang dari lawan politik Anda semata, tapi dari rakyat yang merasa Anda sudah terlalu jauh melenceng dari semangat perjuangan awal partai ini. Mengapa harus mendengar? Karena rakyatlah yang memberi Anda mandat. Tanpa dukungan rakyat, Anda bukan siapa-siapa. Partai ini dibangun dengan semangat untuk membela wong cilik, memperjuangkan keadilan dan membawa perubahan. Tapi lihatlah sekarang, apa yang rakyat lihat? Perebutan kekuasaan, konflik internal, dan narasi negatif yang menghancurkan kepercayaan publik. Cermin kejujuran. Itu ada di luar sana. Jangan terus merasa benar.
Dengarkan masukan, bahkan yang paling pahit sekalipun. Kritik ini adalah cermin kejujuran, dan jika Anda berani melihatnya, mungkin Anda akan sadar bahwa banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi kalau Anda terus menutup telinga dan hanya mendengar suara sendiri, maka kehancuran itu tinggal menunggu waktu. Pilihannya sederhana, mau mendengar dan berubah, atau terus keras kepala dan tenggelam bersama ambisi pribadi. Ingat, kekuatan partai ada pada rakyatnya, bukan pada nama besar yang menghuni kursi pemimpin. Jika Anda tidak mau mendengarkan, rakyat akan mencari pemimpin baru, dan ketika itu terjadi, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri Anda sendiri. Rakyat sudah berbicara. Pilihan ada di tangan Anda. Kritik rakyat. Bukan untuk merusak, tapi membangkitkan PDIP. Rakyat tahu PDIP bukan sekadar partai biasa. Perannya dalam memajukan bangsa ini tidak bisa diabaikan. Dari keberhasilan memperjuangkan program kerakyatan hingga hadirnya pemimpin seperti Jokowi, PDIP sudah membuktikan diri sebagai salah satu pilar penting politik Indonesia. Tapi ingat, kejayaan tidak selamanya bertahan tanpa perubahan dan evaluasi. Kritik ini adalah alarm, bukan serangan. Ketika rakyat mengkritik, itu bukan tanda permusuhan. Ini adalah alarm, peringatan bahwa ada yang perlu diperbaiki. Jangan anggap kritik sebagai ancaman, karena kritik adalah bentuk kepedulian. Jika rakyat sudah tidak peduli, mereka akan diam. Dan diamnya rakyat adalah tanda awal kehancuran bagi sebuah partai. Demi kebaikan PDIP. Kritik ini datang karena rakyat ingin melihat PDIP bangkit dari keterpurukan. PDIP bukan hanya tentang nama besar Megawati atau Soekarno, tapi tentang cita-cita untuk membawa perubahan bagi rakyat kecil. Rakyat ingin PDIP kembali ke jalur perjuangan yang sesungguhnya, bukan terjebak dalam drama internal atau ambisi pribadi segelintir elit. Tidak ada partai yang sempurna, tapi partai yang besar adalah yang mau belajar dari kesalahan. Saat ini, rakyat melihat ada jarak yang semakin lebar antara PDIP dan aspirasi mereka. Jika PDIP ingin kembali menjadi harapan rakyat, maka langkah pertama adalah mendengarkan suara mereka. Dengarkan dengan hati terbuka, bukan dengan ego yang mengeras. Bangkitlah Partai Demokrasi Indonesia. Perjuangan. PDIP punya sejarah besar, tapi masa depan tidak akan terjamin jika hanya bergantung pada nostalgia. Perubahan adalah kunci, dan rakyat mendukung PDIP untuk melakukan perubahan itu. Jangan takut mengakui kesalahan, karena dari sanalah kekuatan untuk bangkit akan muncul. Kritik ini adalah dukungan dalam bentuk yang berbeda. Gunakan sebagai bahan bakar untuk bergerak maju. Bangkitlah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadilah partai yang tidak hanya menjadi besar karena sejarah, tapi karena terus relevan dan berdiri untuk rakyat. Rakyat menunggu, jangan kecewakan mereka. Sudahi semua drama serang Jokowi, cukup sudah. Rakyat sudah lelah melihat drama yang tidak ada ujungnya ini. Menyerang Jokowi, kader terbaik yang pernah dimiliki PDIP, hanya akan menciptakan jurang yang lebih dalam antara partai dan rakyat. Apakah ini yang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan inginkan? Apakah partai sebesar ini rela mengorbankan kepercayaan rakyat demi ambisi segelintir elit? Rakyat semakin cerdas. Hari ini, rakyat bukan lagi sekadar massa yang diam dan pasrah. Mereka sudah cerdas, kritis, dan mampu menilai mana yang benar-benar bekerja untuk mereka, dan mana yang hanya sibuk bermain drama politik. Menggiring narasi negatif tentang Jokowi tidak akan membuat rakyat berpaling darinya. Sebaliknya, rakyat justru akan bertanya, kenapa PDIP sibuk menyerang mantan kadernya sendiri? Berhenti menyalahkan, mulai berbenah. PDIP harus menyadari, menyerang Jokowi tidak akan memperkuat posisi partai. Sebaliknya, ini justru memperlihatkan kelemahan internal dan ketidakmampuan untuk bersikap dewasa dalam berpolitik. Daripada terus mencari-cari kesalahan Jokowi, lebih baik PDIP fokus pada apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki diri dan kembali meraih kepercayaan rakyat. Jika masih ingin berdiri kokoh di barisan rakyat, rakyat ingin pemimpin dan partai yang mendengar, bukan yang sibuk berkonflik di depan mata mereka. Jika PDIP masih ingin berdiri kokoh sebagai partai besar, hentikan semua drama ini sekarang juga. Jangan biarkan perpecahan internal dan serangan yang tidak perlu menghancurkan warisan besar partai ini. Kembalilah ke jalan perjuangan. Jangan lupa, rakyat adalah alasan keberadaan partai politik. Jangan kecewakan mereka dengan pertunjukan yang tidak pantas ini. Kembalilah ke jalan perjuangan, fokus pada visi besar yang pernah membuat PDIP menjadi partai yang dicintai.
Sudahi drama ini. Bangun kembali kepercayaan. Jangan sia-siakan kesempatan untuk tetap berada di hati rakyat yang semakin cerdas dan tidak mudah dibodohi. Terima saja kenyataan, jangan sibuk tebar fitnah. Saatnya menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Jangan buang energi dengan menebar fitnah, apalagi kepada orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan besar partai ini. Fitnah hanya membuat rakyat semakin muak, dan pada akhirnya, siapa yang rugi? Bukan Jokowi, bukan lawan politik, tapi PDIP sendiri yang tergerus dan perlahan hilang di telan zaman. Fokus pada yang esensial. Rakyat tidak butuh drama. Mereka butuh solusi nyata atas masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Jika PDIP terus sibuk menciptakan narasi negatif, kapan waktu untuk bekerja? Kapan waktu untuk memperjuangkan aspirasi rakyat? Waktu terus berjalan dan rakyat tidak akan menunggu partai yang sibuk bertengkar dengan bayangannya sendiri. Jangan jadi partai yang kehilangan relevansi. Sejarah besar tidak cukup untuk bertahan. Jika PDIP terus berputar dalam lingkaran fitnah dan konflik internal, maka relevansi partai ini di mata rakyat akan terkikis. Rakyat tidak peduli siapa yang Anda serang. Mereka hanya ingin tahu apa yang Anda lakukan untuk kami. Hadapi realitas, bangun kembali kepercayaan. Realitasnya sederhana. Jokowi sudah selesai dengan tugasnya dan rakyat melihat dia sebagai pemimpin yang bekerja keras untuk bangsa ini. Alih-alih menyerangnya, kenapa tidak belajar dari caranya memimpin? Jadikan pengalaman ini pelajaran, bukan alasan untuk terus saling menjatuhkan. Pilih, bertahan atau hilang. PDIP harus memilih, dan waktu untuk memilih itu adalah sekarang. Hentikan fitnah, hentikan konflik yang tidak perlu. Bangun kembali fondasi partai ini dengan semangat perjuangan yang sejati. Jika terus sibuk dengan permainan kotor, jangan salahkan siapapun ketika akhirnya Anda ditinggalkan oleh rakyat yang semakin cerdas dan tidak mau lagi tertipu. Terima kenyataan, bangkitlah. Jangan biarkan PDIP menjadi sejarah yang terlupakan, karena masa depan masih bisa diperjuangkan, asalkan ada keberanian untuk berubah. Rakyat cerdas tidak ingin kebencian, tapi kemajuan. Rakyat yang cerdas tahu bahwa kebencian bukan jalan untuk membangun negeri ini. Kita tidak butuh narasi saling serang, dendam, atau politik penuh intrik yang melelahkan. Yang kita butuhkan adalah kesatuan, visi besar, dan kepemimpinan yang mampu memimpin dengan kepala dingin, hati yang tulus dan kasih sayang terhadap sesama. Bhinneka Tunggal Ika, landasan yang harus dijaga. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tapi juga jiwa bangsa ini. Jangan biarkan perpecahan karena kepentingan politik menghancurkan nilai luhur itu. Saatnya kita kembali ke dasar, menerima perbedaan, saling menghormati, dan bergerak bersama untuk kemajuan bangsa. Mari membangun, bukan menghancurkan. Jika energi yang dipakai untuk saling menyerang dan menyebar kebencian digunakan untuk mencari solusi, membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, atau memperkuat ekonomi, bayangkan seberapa jauh kita bisa melangkah sebagai bangsa. Rakyat sudah muak dengan konflik tanpa ujung. Yang mereka inginkan adalah pemimpin dan partai politik yang fokus pada kemajuan, bukan pada perselisihan. Kasih sayang adalah kunci persatuan. Bangsa ini tidak akan maju jika pemimpinnya terus menanamkan kebencian. Pemimpin sejati adalah yang mampu memimpin dengan cinta, menghormati rakyatnya, dan menginspirasi kerjasama di tengah keberagaman. Saat rakyat bersatu dalam kasih sayang, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Kepada semua pemimpin dan partai politik, ingatlah, rakyat yang cerdas tidak akan memilih pemimpin yang sibuk mengobarkan kebencian. Rakyat menginginkan pemimpin yang bisa menyatukan perbedaan, merangkul semua golongan, dan bekerja keras untuk masa depan bangsa. Jika Anda ingin menjadi bagian dari perubahan, hentikan kebencian sekarang juga. Indonesia punya potensi luar biasa. Jangan biarkan perpecahan dan dendam menghambat kemajuan kita. Mari bergerak maju bersama dengan kepala dingin, hati yang tulus, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebab hanya dengan cinta dan persatuan, Indonesia akan menjadi bangsa yang benar-benar besar. Jokowi direbutkan oleh partai besar sekelas Golkar dan Gerindra. Ke partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai Gerindra? Kalau Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ada Ya. lagi
Saudara bisa perhatikan betapa karpet merah diberikan kepada seorang bernama Jokowi. Saudara, betapa ini sangat menyakitkan bagi jiwa yang picik seperti Megawati, Hasto, dan elit PDIP kebanyakan, dan para pembenci di bangsa ini, di negeri ini. Mereka begitu sakit hati melihat kok Jokowi sudah diupayakan dijatuhkan, dijelekkan, difitnah oleh Tempo melalui OCCRP, tapi hasilnya bahkan makin dimuliakan. Apa yang terjadi? Saudara, baik Anda itu pembenci, baik itu Anda pengagum, atau mungkin Anda netral, ya, menjadi bagian society bangsa Indonesia. Ada satu hal yang kita harus ingat. Tidak mungkin seseorang itu difitnah, dicemoohkan, dijelekkan namanya agar jatuh dan dia meninggikan dirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kita tahu dunia ini berjalan sudah ribuan tahun. Ya, society kita ini dibangun ratusan tahun. Kita melihat tokoh-tokoh yang besar yang hari ini naik namanya dan mempengaruhi begitu banyak jutaan, ratusan juta orang, bahkan miliaran orang. Dan mereka bukanlah jenis orang yang menjatuhkan nama baik orang. Sejenis kelompok PDIP dan kelompok para haters dan majalah Tempo. Saya bisa katakan, dan saya tidak ragu mengatakan, Tempo tamat riwayatnya. Dulu saya masih baca majalah Tempo, layak dibeli, ya. Tapi hari ini Tempo yang saat ini dengan biaya 60.000 perak, lebih baik saya makan, kasih orang makan bakmi semangkok ditambah es jeruk, bayarin orang, ketimbang saya baca majalah Tempo. Sama dengan PDIP, tidak layak didengar. Para politisi, para cendekiawan, budayawan, apapun jabatan kalian, bahkan seorang politisi, tidak layak kita dengar kalau dia masih menjelekkan nama baik Bapak Jokowi. Saya bukanlah Ternak Mulyono, saya seorang pengusaha yang melihat ketidakbenaran ini dan harus diberitahu kepada masyarakat kita. Jangan percaya mulut pembohong. Akhirnya nama baik mencari jalannya sendiri. Kita melihat, dan jangan kaget kalian bahwa Jokowi akan dilamar, dipinang. Masalahnya Pak Jokowi tidak kemaruk, tidak nafsu kekuasaan. Dia sedang berpikir, untuk apa saya jadi ketua umum sebuah partai? Apa tujuan selanjutnya? Tentunya untuk membangun sebuah bangsa yang besar, sebagai Indonesia ini supaya makin besar dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan tujuan itu, bukan tujuan pribadi. Ya, seperti seorang nenek-nenek tua itu, bukan. Ini bukan target sebuah partai. Ini target sebuah bangsa menuju cita-citanya yang besar. Semoga kita belajar dari kejadian. God bless you, all the best. Dari apa yang saya amati, Ya. ini sekarang Pak Hasto ini berhadapan dengan dua tantangan nih. Yang pertama adalah dari internal sendiri, sehubungan dengan terbitnya Sprindik, itu kan mengubah segalanya ya. Ya. Saya kira saya sempat menyinggung di sini dan di beberapa podcast lain tentang tiga kubu di PDIP, yang kemudian ternyata tiga kubu gitu loh ya, yang selama ini hidden di salah satu kubu, tapi ternyata tiga kubu, yaitu kubu Megawati Hasto. Ini yang saya sebut anak sulung. Hasto di sini sebagai anak sulung. Nanti kita bisa jelaskan ulang apa maksudnya. Yang kedua ya Megawati Puan,
yang ketiga Megawati Prananda. Namun sejak terbitnya sprindik itu dan proses-proses setelah itu ya mengubah segalanya dari sisi Sekjen Hasto ini jelas menjadi berbeda. Nah, ini kan jelas terkait dengan sisi pemerintah. Kasus ini kan memang ada kasus hukum, sprindik itu bicara hukum, tapi kan ini kan dimensi politiknya kental sekali. Khusus soal Sekjen PDIP ini. Jadi karena dimensi politiknya kental, tidak perlu kita beating around the bush gitu untuk mengatakan bahwa di baliknya ada negosiasi untuk mencapai konsensus, dan ini saya kira terkait dengan upaya Pak Prabowo sudah sejak awal ketika real count KPU itu final, kan langsung manuver untuk melakukan komunikasi politik dan PDIP menjadi salah satu yang prioritas. Tapi kemudian dalam prosesnya ini kan dilakukan melalui Pak Dasko dan Bu Puan Maharani. Tapi kan bolak-balik kalau kita perhatikan pemberitaan tentang kapan ketemunya Megawati, Ibu Mega dan Pak Prabowo itu kan nggak terjadi sampai hari ini kan. Ya. Tapi yang bisa menjadi point of analysis adalah kalimat menunya udah set, tinggal tempatnya. Nah, menu udah set ini yang saya kira terkait dengan yang negosiasi yang kemudian harus ditinjau ulang pasca terbitnya sprindik itu. Dan pada saat yang bersamaan beda juga dari sisi internal PDIP, posisi Sekjen Hasto ini sudah berbeda, apalagi mulai ada indikasi bahwa pertama Ibu Mega belum pernah komentar ya sejak sprindik keluar kan. Belum. Itu artinya beliau kan merenung untuk repositioning di internal ini bagaimana dari tiga kubu ini. Ya nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi ya, apa yang sebetulnya terjadi. Tapi saya kira ini posisinya, jadi serba dinamikanya kan berbeda sekarang gitu loh. Nah, bahwa kemarin kan mundur ya, mestinya dipanggil tanggal berapa tuh? Kemarin ya, mestinya datang ya, tapi tanggal 6 hari Senin kemarin ya. Nggak muncul gitu ya. Alasan HUT PDIP ya kita sama-sama tahu lah ya. Kalau KPK mau tegas ya akan terjadi itu gitu loh, pemanggilan itu gitu. Tapi kan ini kan mengindikasikan bahwa memang negosiasi juga unsur itu ada, karena sekali lagi ini nggak murni soal hukum ansih, memang ini punya dimensi politik. Itulah sebabnya pembelokan ke arah misalnya yang menyoroti bahwa ini kan skala ekonominya atau nilai ekonominya kan kecil, cuma 2,5 M, bukan hanya itu. Kenapa nggak prioritas yang ratusan M atau yang triliunan? Bukan itu. Ini masalahnya ada impact politik. Ini kan masalahnya ada soal stabilitas politik. Jadi memang pertimbangannya nggak hanya soal ekonomi, soal besar kecilnya nilai kasusnya kalau dalam hal korupsinya begitu ya. 2,5 M mau dibandingkan dengan, bukan itu. Ya artinya ini menegaskan sekali lagi bahwa memang dimensi politik kental ini mengindikasikan adanya negosiasi-negosiasi.